Oke, kita ngobrol yuk. Oke, balik lagi sama gua Ardi Sigi Sibaskolor di Ngobras Kolor. Ngobrol bareng Ardi Sigi Sibaskolor. Waduh, malam ini gua tuh di tempatnya. Kok apa Mas sih manggilnya? Apa ya? Banyak yang manggil Ko Ayung, tapi gua tuh karena awal kenal sama Mas Ayung ini manggilnya pakai Mas. Apa kabar Mas Ayung? Sehat. Waduh, akhirnya kita janjian dari pas COVID mungkin ya, mau kesini ya? Iya, kita dari COVID itu udah 2000 berapa cukup tuh? lama loh ya. Cukup lama ya, hampir 2 tahun. Iya, tapi gue sih maklumin lah, kan basis ini sibuk ya. Iya. Sibuk ngamen Mas. Ini gue lagi di tempatnya Mas Ayung nih, daerah Bekasi. Planet Bekasi kalau orang-orang bilang. Iya, harus pakai paspor. Yes. Ini kita sama-sama nyocokin waktunya, kebetulan lagi pas banget. Mas Ayung pulang liburan sama keluarganya, dan hari ini gue juga nggak ada main nih sama si bos, sama si Om. Jadi janjian kesini, dan ada Pak Wahyu juga di belakang kamera, dia juga nemenin bareng di sini. Pengusaha. Pengusaha. Saya tidak mau menyebutkan pekerjaan dia sebelumnya. Iya. Agak. Iya. Apa lah gitulah ya, ngerti lah Mas ya. Ngerti Bang. Nah, pertama, gue nanya nih Mas Ayung itu boleh menyebutkan usahanya yang lagi digeluti sekarang nih, emang yang lagi terkenal, bukan terkenal, banyak hype-nya nih, beliau ini tuh mensupport teman-teman musisi dengan produk Gigasnya, helmnya ini sendiri. Tapi mungkin Mas Ayung dia cerita deh, ada gimana sih usahanya tuh? Pakai gas doang apa gimana? Iya. Salam kenal dulu dong. Nah, Gue Ayung dari Gigas Helmet. Gigas. Kebetulan hari ini, gue terima kasih banget loh. Makasih banget udah disamperin, udah jauh-jauh. Siap Mas, sama-sama. Jauh-jauh ke Planet Bekasi. Planet Bekasi. Pakai ini loh kita roket kesini loh. Iya dong. Aduh. Gitu, jadi jauh-jauh udah nyampe ke sini, terus kita bikin malam ini pengen ngobrol-ngobrol santai ya. Ngobrol santai Mas. Masalah bisnis, masalah musik. Ya, salah satu gua fans beratnya kakak Ardi. Bisa ya kakak nih. Jadi main bassnya keren. Jadi gua pengen belajar malam ini. Sampai subuh ya. Gua booking. Iya, jadi pas kebetulan memang gue bergerak di bidang bikin helm. Ya, jadi sebenarnya lebih ke promosi. Jadi maksudnya selain kita bikin helm untuk retail untuk sendiri, Gigasnya sendiri, tapi kita juga bikin juga untuk promosi buat perusahaan-perusahaan. Oke. Jadi kan banyak perusahaan-perusahaan yang kadang pengen berkembang, terus kemudian mereka pengen promo apa sih yang dapat yang bagus untuk nilai promo. Iya. Misalkan mereka punya produk apa, bundlingnya dengan apa. Nah, dengan helm itu kan jauh lebih dapat promonya karena kan dipakai langsung ya. Iya, di jalan-jalan, lampu merah berhenti, orang bisa lihat apa sih, gitu-gitu. Nah, hal-hal seperti itu. Jadi di Gigas itu kita memang selain produksi helm, kita pun juga ada injection plastik kan. Nah, jadi bisa custom semua bentuk desain. Iya. Gitu. Kita bisa bikin, yang penting kita tinggal bikin desain moldingnya kayak apa. Berarti nggak cuma helm ya? Nggak cuma helm. Jadi kita bisa bikin box. Jadi di Gigas itu ada kayak box motor, tumbler, kita bikin box kanebo, gitu-gitu. Nah, jadi apa aja. Cuma memang lebih fokusnya memang kita ke helm. Kenapa memilih helm sih Mas? Sorry sebelumnya, Gigas ini dari tahun berapa sih berdiri? Gigas itu berdiri tahun 2007. 2007 guys. 2007 kita berjalan. Memang tapi selama ini Gigas itu memang sibuk dengan urusan promo-promo
dengan perusahaan-perusahaan korporat. Jadi kita bikinnya memang khusus buat perusahaan-perusahaan. Gitu. Tapi semenjak kita ketemu di pandemi, nah ketemu pandemi itu baru kita untuk berpikir, yuk kita bikin Gigas untuk helmet untuk retail untuk masyarakat umum. Gitu. Jadi selama belasan tahun kita memang mengerjakan helm-helm perusahaan-perusahaan aja. Oke. Tapi emang dari awal ngebentuk Gigas 2007 itu udah langsung niat mau bikin helm nih gitu? Iya. Oh. Gigas sendiri kenapa namanya Gigas? Gigas itu kalau kita ambil dari bahasa Yunani. Dari bahasa Yunani. Gigas itu kalau diartikan itu di dalam bahasa Indonesia anak laki-laki. Anak laki-laki itu besar atau raksasa. Oh. Nah, jadi maksudnya mudah-mudahan Gigas bisa menjadi besar di kemudian. Amin. Wah, itu tuh guys. Ya. Ini Mas Ayung ini Gigas ini tuh udah banyak kebetulan dia tuh bukan support ya. Banyaklah dia mensuplai teman-teman band, apalagi yang udah ternama di Indonesia ya. Dari mulai Dewa, dari mulai yang paling senior aja nih, Om God Bless. Siapa lagi sih Mas? Banyak lah pokoknya kayak Riff juga. Ya. Jadi di Gigas itu makanya gue bisa nyambung sama lu Kardi, karena kan gue suka musik juga. Nah, gue senang musik. Dia ini main bass juga udah. Gue senang musik. Nah kemudian masuk tuh jadi di Gigas itu ada ungu. Iya, ada ungu, ada netral, ada bass band, ada power sleeve, ada God Bless, ada Edane. Ada Riff, ada Fade to Black, ada Bass Band, terus siapa lagi ya, Noxa, terus Hellcrash, semua genre lah ya, hampir semua ya, hampir semua masuk ada di kita. Terus yang anak-anak mudanya sekarang tuh kayak Summerland, wah Summerland, terus Dewa 19, terus siapa lagi ya? Banyak sih ya, banyak sampai aku juga lupa loh ininya saking banyaknya. Terus ya termasuk nanti Noah karena juga kita lagi desain untuk Noah, mudah-mudahan berjalan. Nah itu kenapa maksudnya kenapa Mas Ayung bisa tertarik? Apa bukan karena Mas Ayung juga suka musik terus coba pasarnya ke anak band atau ke musik nih, kenapa tuh? Dari gara-gara suka musik apa ada faktor lain tuh? Orang umumnya rata-rata mungkin kalau bermain helm pasti larinya ke otomotif. Nah, itu kan maksud Iya, pasti larinya ke otomotif, larinya ke anak motor. Iya. Mungkin ke siapa, anak motor mana gitu. Kalau itu kan udah biasa. Maksudnya pasti yang jadi anak motor pasti senang lah, fan-nya mereka pasti dapat. Cuma kan di dunia seni mereka nggak dapat dong. Kalau aku nggak bikinin buat mereka, artinya fansnya nggak dapat dong. Mungkin mereka pengen punya helm Riff, yang suka sama Riff, iya juga sih, yang pengen suka sama ungu ya kan? Iya juga sih. Belum punya kan? Iya benar-benar belum ada ya. Gitu. Nah bentuknya sebenarnya bukan itu juga. Jadi aku kerjasama dengan mereka karena waktu di saat pandemi itu kan semua juga kan lagi vakum. Semuanya kena dampak. Total semuanya vakum. Nah, gimana supaya tetap para musisi itu tetap eksis, tetap jalan, nggak cumanya inilah akhirnya kan kita ngobrol-ngobrol santai. Aku mengajak para senior musisi senior, yuk jangan cuma hanya bermusik aja. Kita nggak tahu hidup, kita nggak tahu namanya dunia bisnis, kita nggak tahu ada musibah apa, masalah apa. Betul. Jadi minimal lu harus punya keran banyak. Selain lu udah totalitas memang di musik, di karya, tapi sayang dong merchandise-nya lu kalau nggak di-maintain sayang banget. Sementara di luar negeri itu lu bicara Nirvana udah nggak, orangnya udah kemana-mana, tapi dia punya merchandise kan? Lu bisa ketemuin di Pull and Bear, bisa ketemu di lagi Bershka, lu bisa ketemu di Zara, itu kan mereka ini semua kan kerjasama dengan jadi banyak hal yang officialnya mereka kerjasama, dan malah penjualan merchandise mereka tuh luar biasa, ngidupi mereka sampai sekarang. Berarti bisa dibilang Mas Ayung ini memikirkan anak band ataupun dalam tanda kutip kerja seni itu jangan coba makan dari karyanya aja. Iya dong. Iya kan? Karya kita oke ya kan. Nah, tapi sementara kan kita juga punya fans, mungkin senang
Selama ini mungkin yang mereka bisa dapat mungkin kaos, hoodie. Ya, yang umumnya. Nah, kemudian aku berpikir, yuk kita bikin sesuatu yuk. Nah, cuma ibaratnya kita kerjasama. Maksudnya aku secara pribadi itu mengajak, karena memang core bisnisku memang di dunia bisnis, mengajak para teman-teman musisi itu jangan berpikirnya harus lu harus bicaranya cuma hanya satu ide aja, tapi ternyata sebenarnya punya lahan lain yang sebenarnya bisa lo kerjakan dengan cara harus kerja sama tim, kan gitu. Gua punya tim, aku punya pabrik buat bikin helm. Yuk, gue bikinin helm, kita kerjasama, kita jalanin. Dan itu kan akan terus berjalan kan, gitu. Dengan desain pertama, apalagi yang udah albumnya, kita bicara senior, albumnya kan udah banyak. Kita bisa bikin dari edisi 1, edisi 2 dan iya tuh ya. Iya, fans kan juga cukup banyak. Semua, Iya. Nah, fans cukup banyak, pasti otomatis mereka juga mau dong, mau dapat. Wah, yang ini nggak ada nih ya. Contohnya yang aku bikin sekarang itu, nah salah satu ini. Nah, ini di depan nih ada punya siapa nih, Mas? Ini salah satu, ini band favorit aku juga nih. Nah, wah, Dewa 19. Nah, Dewa 19 kan ini. Ini Dewa ini kan kita ada bikin 2 motif dulu pertama. Ini yang kedua. Ini Laskar Cinta, kita keluarkan langsung 2 edisi, Laskar Cinta sama terbaik. Gitu. Nah, jadi ini contohnya guys. Ini sebenarnya kebetulan karena di rumahnya Mas Ayung nih lagi ada ini aja. Banyak helm-helm tuh banyak, cuman di pabrik di showroom nggak ada di sini. Iya, aku nggak bawa ini apa, jadi yang ada aku pegang. Nah, salah satu contohnya inilah yang kita bikin. Nah, maksud aku ternyata kan setelah kita bikin banyak kok peminatnya dari God Bless Dewa itu yang minta, oh ternyata ada helmnya buat Laskar Cinta, yang mereka juga fans, jadi seneng kan bisa pakai untuk di motor. Iya. Tapi yang terutama Kakak Ardi, helm itu harus SNI. Itu yang penting. Nggak asal bikin aja. Banyak helm-helm yang jual murah tuh banyak banget. Dan aku nggak mau untuk itulah ya. Itu beda. Pinternya mereka lah, mereka. Tapi kalau buat gua pribadi, gua bikin helm ini menyangkut nyawa. Kepala loh. Menyangkut nyawa. Jadi gua nggak mau makan duit terus kemudian bikin helmnya yang nggak bener. Ya kan? Ya bener. Gimana kalau gue ngerasain kalau anak gue yang pakai, gue bikin nggak bener terus kejadian sama anak gue. Nah, itu kan jadi masalah. Pas dilihat, oh ini helmnya sih. Aduh. Iya. Gitu. Nah, jadi selalu kita bikin dengan bahan yang original. Kita bikin bahan original. Nah, semuanya juga harus safety. Iya. Gitu. Nah, jadi pertama harus SNI, jadi regulasi dari pemerintah itu nggak boleh kita langgar. Semuanya ada aturannya, ya kita bikin gitu. Nah, jadi salah satu contoh ini yang kita bikin. Jadi catching kan ternyata. Banget. Ternyata kan dibikin di helm itu malah kan jadi bagus kok ini. Tapi nggak menutup kemungkinan kalau misalkan ini kan Mas Ayung sekarang banyak bergerak di band besar. Ya. Nggak menutup kemungkinan misalkan ada teman-teman band yang baru merintis mau bikin juga boleh aja yang penting gini, apa namanya, band tersebut memang mereka aktif. Aktif memang di sosmed mereka aktif, ya kan, followers mereka banyak, mereka punya fan yang memang bagus. Biarpun belum kelihatan di TV gitu ya. Betul. Karena kalau mereka nggak aktif, mereka cuma hanya itu aja ya. Gimana kita mau bergerak untuk nge-branding itu? Iya, nge-branding susah kan gitu loh. Nah, jadi kenapa harus ambil musisi-musisi yang senior, karena mereka kan sudah fansnya sudah banyak, segala macam sudah banyak. Jadi brandingnya juga enak kita buat jualan. Karena kan penjualannya nanti helm ini kan selain dari artis juga jualan, mereka tuh lebih santai lah. Ibaratnya kita yang akan bergerak, yuk kita jualan kayak di Shopee, di Topet. Oh, mereka yang kita masuk di Gigas. Oh, promosinya maksudnya? Iya. Oh, gitu. Jadi band tersebut cuma hanya misalkan kita ada program baru desain baru atau apa, tinggal naik aja ke Instagram media sosial mereka ya. Angkat ini biar tahu bahwa ini loh misalkan God Bless atau Riff punya produk baru gitu-gitu. Nah, penjualannya lewat Shopee atau Topet. Sekarang malah kan Gigas sekarang itu lagi kerjasama dengan Gramedia.
Gramedia. Jadi untuk offline-nya itu kita udah buka beberapa offline store di Gramedia Depok. Anak Depok tuh. Itu jadi kalau cari helm band itu semua tuh ada di Gramedia Depok. Di Margonda ya kalau nggak salah ya. Betul. Terus MM Bekasi, terus Bandung, Jalan Merdeka, Gramedia Merdeka, terus Gramedia Cikupa. Nah, terus nanti Gramedia Pusat Matraman. Dan mungkin seluruh Indonesia Gramedia kita akan buka. Jadi nanti Cirebon, nyusul, Jogja, Solo, Surabaya, Kalimantan ya kita akan buka terus ininya store gitu. Jadi semua kita akan kerjasama dengan Gramedia. Jadi nanti bisa dapetin di untuk offline-nya bisa langsung cek kan, bisa ngelihat bahannya, produknya kayak apa. Tapi kalau yang mau yang simple ya tinggal beli di Shopee atau di Tokped cuma dua. Lah ya. Nah ini kayak gini kayak band kita ngomongnya Dewa ataupun God Bless. Yang menentukan harga dari Gigas atau dari band ya tuh Mas? Sebenarnya enggak. Kalau teman-teman itu sebenarnya malah memikirkan para fansnya, daya beli fansnya, kira-kira sanggup nggak berapa, untuk ininya berapa. Nah jadi kita memang bicaranya ini kan kualitas dari lah ya, dari desainnya. Nah jadi memang kita bikin yang punya artis itu untuk dalamannya segala macam itu berbeda sama yang standarnya. Kalau misalkan aku jual yang harga 250.000 itu nggak sama dengan harga 350.000, 400.000 kayak gini kan. Misalkan contohnya ini kan dia udah mulai semi kulit gitu-gitu. Kalau ini bisa di spill harganya kisaran berapa lagi nih Mas? Kalau nggak salah berapa? Ini 400 lebih lah kalau nggak salah. 1.000 guys. Udah sekeren ini apa gitu. Nah jadi ininya udah mulai jadi lebih vintage kan, ketemunya dapatnya lebih klasik, dan ini bisa dibuka, bisa copot, bisa cuci gitu-gitu. Kalaupun mau si band pengen gue mau dong kok bikinnya yang model full face bisa aja. Tergantung si band aja maunya gimana ya. Iya. Oke. Cuma kan kalau full face itu kan harganya otomatis lebih mahal. Pasti mahal. Nah untuk sekarang tuh eranya memang full face itu udah jarang ya. Rata-rata model kayak gini ya, klasik ini lebih trendy lah ya. Sebenarnya di Gigas juga banyak varian model, varian desain, varian modelnya, helmnya banyak ininya. Cuma yang ini yang kalau ini kesimpel, dia mau pakai, dia nggak mau pakai pun juga udah keren kan. Bisa dicopot guys. Gitu, jadi tinggal pakai begini doang. Malah baru tahu. Iya. Gitu, nah tinggal pakai begini doang. Pakai kacamata hitam kan? Bener maksimal. Gitu deh. Wah, tuh. Kalian yang berminat bikin merchandise, kalau mau helm bisa sama Mas Ayung. Iya, gitu. Nah, nih gue ngomongin dari segi bisnis sendiri, apakah Mas Ayung merasakan keuntungan itu lebih? Kan Mas Ayung ini nggak bergerak sama anak band aja atau musisi, sama corporate perusahaan-perusahaan lain kan juga bergerak. Lebih banyak di sana apa lebih banyak benefitnya di teman-teman band? Kalau bicara benefit, semua punya itulah ya, punya benefit masing-masing. Betul, punya benefit masing-masing. Karena mungkin kalau sama corporate kan udah cukup lama. Gitu. Jadi kalau sama anak-anak band, penjualan itu bisa meningkat atau tidak kan tergantung dari kita. Promo sekarang kan harus bagus kan. Iya. Mungkin banyak yang belum tahu. Terus yang nggak lihat Instagram mungkin ya kan. Iya benar. Tahunya beli langsung gitu ya. Kenapa saya bilang ayo jadi di sosmednya harus sering ditaikin. Jadi mungkin nih orang-orang yang followers baru yang baru masuk itu kalau nggak dinaik begitu orang nggak tahu gitu loh. Atau mungkin di feednya udah ke berapa kolom yang di bawah banget gitu ya misalnya. Gitu. Berarti intinya mungkin kalau secara realistis namanya mungkin Gigas kerja sama korporat namanya mungkin dia kan udah lama dan ini mungkin kelas kuantitinya jumlahnya juga banyak banget. Betul. Karena kalau mereka kan udah bicara program kan. Iya. Sebenarnya semua bisa dibentuk kok intinya bisa dibentuk. Nah makanya para musisi pun juga kan kita nggak makanya kita bikin memang desainnya tuh yang memang nggak cuma hanya buat fansnya band tersebut, tapi tapi mungkin orang umum pun itu bisa menikmati juga
makanya desainnya harus bagus. Jadi nggak cuma hanya anak-anak musisi yang ngerasa bagus bisa dipakai, tapi orang-orang masyarakat umum pun ngelihat ini, oh desainnya memang bagus, gue suka dengan itu, gitu. Mereka juga akan beli. Gitu. Iya. Tapi sebelumnya awal banget dari awal Gigas berdiri, kerjasamanya langsung sama band atau sama perusahaan-perusahaan? Perusahaan dulu ya. Banyakan sama pemerintah apa swasta tuh mas? Kita BUMN beberapa, sama swasta juga beberapa, gitu. Yang termasuk contohnya seperti kalau swasta mungkin contohnya Benelli. Wah, motor Benelli salah satu itu kan memang apa namanya brother banget lah Om Steven. Iya, wah dia. Itu salah satu contoh itu. Jadi lebih apa ya, kerjasama itu nggak cuma hanya kita mengerjakan atau apa, tapi memang hubungan emosionalnya harus bagus. Pertama itu. Dan sama band ada ide ketika pandemi ya? Pandemi, betul. Jadi dari pandemi itu musisi pada santai kan, pada santai. Yuk terus ngobrol, datang ke pabrik. Apa nih bisa kita kerjain? Yuk kita kerjain helm deh. Gitu-gitu. Yuk kita live streaming. Wah itu masih zaman live streaming kan? Ya benar. Sempet ngerasain juga kan? Ngerasain di Gigas ya. Di pabrik, gue sempat live streaming di pabrik Gigas. Iya. Nah seperti pabrik kan, nah kita ngobrol itu, jualan di sana dengan harga yang lebih yang terjangkau. Nah kita bikin itu, dari situ mungkin nilai positifnya adalah bahwa ya memang di saat kita terbentuk dengan satu hal yang nggak enak, ya mau nggak mau kan harus punya sesuatu yang bisa merubah. Apa nih yang bisa gue lakuin selain ternyata segmen gue yang sekarang ini, usaha gue sekarang tuh lagi mandek nih, makanya gue bilang lu harus punya peran banyak di sana. Iya, cabang itu ya. Nah jadi tadi kan balik lagi ke musisi di zaman itu ya. Ya pas pandemi live streaming lah, di situ ada ide gitu. Harus mau nggak mau kan harus punya ide lain untuk lu harus bisa bangkit dari situ. Makanya gue bilang ternyata selain pinter dan lu harus kreatif banget di sini. Ya. Gitu. Makanya kemarin waktu kita nggak usah jauh-jauh deh, helm gue bikin banyak produksi, kemudian gue nggak bisa kirim karena perusahaan semua lockdown. Nggak bisa kirim ya kan? Maksudnya kalau agak buat bahannya gitu mas? Selain kita pengiriman untuk ke perusahaannya nggak bisa karena semua lagi istirahat semua kan? Iya. Diliburin, jadi barang semua numpuk, nggak bisa kirim. Berarti kan nggak ada pencairan dana dong. Gitu. Mau nggak mau apa yang kita bikin? Akhirnya kita bikin face shield yang buat wajah. Tahu kan yang waktu itu? Iya. Nah dari itu, akhirnya kita desain, dia punya kaca, kita panjangin, kita bikin. Dan kebetulan aku sama Om Andre Taulani juga deket kan, Om, apa nih, gue bisa bikin face shield, yaudah kita donasi yuk. Nah ini salah satu hal yang menarik yang gue bisa ambil dari Om Andre itu, dia orang yang juga bijaksana juga untuk kita mau nggak donasiin dong ke RSPP waktu itu. Ya udah kita ada bikin sampai 400 pieces, kita donasiin ke RSPP. Baru kemudian kita jualan face shield. Dari situ. Kan di waktu saat PSBB dulu kan perusahaan nggak boleh buka, ya cuma hanya boleh untuk masalah medis yang bisa buka, terus yang boleh bekerja. Nah kita bikin face shield. Akhirnya dengan kita punya kreativitas yang lain, gue tetap bisa jualan aja, tetap kita bisa cari makan buat anak-anak perusahaan, anak-anak yang karyawan pabrik iya, kayak gitu. Semua kan kena dampak lah pasti. Dampak. Nah, selain habis itu baru kita balik lagi ke helm. Nah, makanya aku ajak musisi-musisi yang lain. Yuk, jangan cuma hanya kita bicara musik, tapi bisnis pun juga lu harus jalan. Iyalah. Terus gini, Mas, misalkan ada teman-teman yang nonton video ini pengen bikin custom itu, coba diceritain persyaratannya, ataukah minimal pembelian, minimal pesanan, gimana tuh Mas? Misalkan ada yang tertarik nih, misalnya suka ada tuh, bisa nggak Bang, gue mau bikin gini-gini Bang. Misalkan dia punya klub motor, kita ngomong gitulah. Bisa. Oke. Jadi kalau lo mau bikin custom motor, anak-anak motor, misalkan satu klub itu
dia punya misalkan anggota 100 orang. Oke, 100 ya kan? orang. Kita bisa bikin 100. Dia punya anggota 50 orang, kita bisa bikin 50 juga orang. bisa. 50 bisa. Cuma hanya yang berbeda kan adalah biaya produksinya yang berbeda. Bukan bahan. Ya. Bahan sama. Bahan kalau untuk material semua sama. Cuma kan kayak stiker kan kita nggak bisa. Kita kan harus bikinnya per rim kan. Nah, jadi ada minimum quantity. Nah, jadi kalau misalkan seandainya kalau yang 50 mungkin dia costnya lebih besar, lebih mahal karena kalau kita bikinnya yang kalau standarnya kita bikin itu dari 200 sampai 250 pieces untuk satu desain. Nah, tapi kadang kan ada yang bisa nggak bikin untuk 50, bisa aja, cuma mungkin biayanya agak sedikit mahal dibanding beda itu. sama yang 2,5. Ya, misalkan kalau kita bikin yang biasa, misalkan di harga 200.000. Terus yang untuk jumlah misalkan yang 100 nih, misalkan 150 pieces. Nah, tapi ternyata ya gue mau bikin yang 50 biji bisa nggak? Mungkin lebih mahal, mungkin dari 200.000 jadi 250 misalkan seperti itu. Jadi agak besar aja. Bisa, tapi bisa ya. Bisa. Memang itu spesialis kita memang ngebikin untuk itu. Tapi pernah ada nggak sih Mas yang di luar musisi atau band gitu datang cuman pesen 50 atau pernah ada nggak sih? Banyak juga. Udah ada guys. Jadi lo jangan ragu kalau mau pengen bikin helm custom buat komunitas lo, entah motor, entah. Iya, betul. Ya soalnya kan barang ginian tuh pasti dipakai ya, kemana-mana kalau naik motor pasti dipakai gitu. Dan wajib kalau nggak ditilang lo nanti. Iya. Udah ditilang pasti, dan buat keselamatan kalian juga. Nah, Mas Ayung, tadi kan kita udah banyak ngobrol tentang helm nih. Sekarang kita ngomongin musik nih, karena emang kebetulan kita ketemu nih, gue sama Mas Ayung ketemu tuh pas ngeliat di Instagramnya Mas Toto kalau nggak salah. Wah, Mas Toto ngaji sama siapa nih? Pas lagunya band yang gue suka kan, Red Hot. Wah, oke juga nih. Nah, gitu akhirnya ngobrol-ngobrol Mas Toto, diajaklah main ke pabriknya. Ini beliau juga main bass juga nih, Mas Ayung kebetulan. Cerita bermusiknya gimana Mas? Mas kan kebetulan Mas Ayung ini orang Bangka nih, yang tinggal di Jakarta, ada usaha di Jakarta. Itu gimana ceritanya? Kenapa nggak ngeband, serius ngeband, akhirnya malah jadi pengusaha? Iya. Dulu sebenarnya dari zaman SMA itu udah seneng sama musik lah. Dari SMP, karena mungkin dari gereja ya. Dari gereja itu kan kita suka ada main musik di gereja gitu, terus di sekolah. Nah, terus sempet sama teman-teman sekolah di SMA gitu ya, masih anak-anak muda lah bikin. Ben-benan. Ya kan kita kan di tahun 90-an besarnya. Nah, jadi makanya familiar banget sama lagunya. Dulu kan masih Bumerang, ya kan Riff, ya kan Power Slip gitu-gitu. Jadi ya wah gila, seneng, keren banget nih mereka di era itu kan, gila-gila. Betul. Gitu. Nah, akhirnya kita main musik di sana, terus ya ke bawah terus sampai Jakarta, rantau Jakarta, sempat ke Solo dulu. Sempat tinggal di Solo. Ya, sempat di Solo, itu di sana aku belajar seni lukis, jadi kayak pentas segala macam. Nah, belajar sana 1 tahun, balik Jakarta, kemudian Bandung. Nah, di Bandung belajar musik juga di sana, gitu-gitu. Senang sama anak-anak musisi Bandung. Gitu. Nah, balik Jakarta. Nah, dulu tuh aku tuh sempat bikin juga, karena kita waktu itu masih pita. Masih ya, rekamannya masih pita lah ya. Tahun 97 tuh masih pita masih 2T. 2T betul. Nah, dulu sama Idea Record. Nah, kita pernah sempat bikin yang edisionalnya aku tuh sempat waktu itu si Roman Ungu. Maka dari dulu tuh aku udah kenal sama si Roman. Gitu. Roman waktu itu masih belum di Ungu. Dia masih di Garuk. Masih di Garuk dia masih di Garuk. Dopingku yang cantik, lagunya dia kayak Doping. Nah, dia masih di Garuk. Terus terus aku kenal sama si Roman. Habis itu waktu kita mau teks rekaman, waktu itu aku masih vokal di. Loh, bukan main bass? Enggak.
Vokalis tuh, vokalis nih temen kita nih kakak yang satu ini. Gue musik vokal. Nah jadi si Romer yang main drum, basisnya dulu si Diki Yukem. Oh Mas Diki, wah kenal juga. Oh, kenal kan? Kenal, iya. Itu keren banget. Dia orang Depok kok nggak salah sekarang. Terakhir ya. Dia kalau nggak salah sekarang itu dia buka cat deko mobil kalau nggak salah ya. Sama sebelumnya dia bikin ini apa namanya kayak produserin video klip gitu-gitu. Iya, kalau nggak salah dulu tuh apa sih namanya? Dia pernah ngeluarin yang pakai ini apa sepatu tinggi. Oh iya band gitu. Band apa gitu namanya. Pernah ya betul. Nah Diki dulu yang asal bassnya, terus Eki gitarisnya. Begitu. Tapi kemudian itu tahun 97, tapi kemudian ya ada something lah ya sama manajer aku, terus kita bubar, nggak jadi. Ya mungkin saat itu ya semua kan rencana yang di atas ya. Betul. Rencana Tuhan mungkin Tuhan nggak kasih aku harus jadi musisi. Oke. Harus jadi pengusaha. Iya. Berarti emang ketika dari Bangka datang ke Pulau Jawa lah kita bilangnya ya. Berarti Mas Ayung ini awalnya emang gue pengen jadi musisi nih. Aku pengen. Ya, betul. Awalnya mau merintis sebagai itu. Yang bisanya itu. Tadinya itu. Itu yang pengen gitu. Karena memang di dunia seninya kental banget gitu. Kental banget, ya udah hanya itu yang lakuin. Tapi ternyata nggak bisa, ya akhirnya ya tetap berjuang, harus menjadi, ya Tuhan bilang lu harus jadi bisnis deh, pengusaha. Jangan jadi musisi gitu ya. Ya, habis itu kita habis usaha itu kan terus usaha ya, tapi tetap sampai sekarang juga masih senang dengan musik. Mas Ayung ini gue kadang minder, gue aja di koleksi bass ini ajaib. Ini sayangnya ini kita udah di atas, di bawah tuh banyak, dan di pabriknya juga banyak. Gue kadang kalau minder sendiri, gue tuh nggak sebanyak dan sekeren itu. Nanti mungkin gue minta video-videonya Mas Ayung yang dia pun banyak lah bass keren dia udah punya, gue udah lihat semua. Dan ternyata dulu dia vokalis, guys. bukan mau main bass. Akhirnya memilih jadi pengusaha, disitulah tetap ngeband tapi sekedar ngasih makan inilah ya, passion ya, hobi gitu ya. Karena pelampiasanku ya sampai sekarang itu pelampiasannya memang hanya di musik. Karena terus sampai sekarang tuh gue nggak suka namanya dugem, gue nggak suka tempat-tempat hiburan yang kayak gitu. Ini yang keren nih, pengusaha yang. Iya, karena gini, gue pikir gue untuk mencapai sesuatu hal di posisi ini yang mungkin menurut yang lain mah nggak ada apa-apanya, tapi buat gue udah sesuatu hal yang gue syukuri banget sama Tuhan gue. Maksudnya gue bisa jadi seperti ini, ya itu kerja kerasnya tuh kan nggak gampang. Betul. Dengan usia gue di 30 tahun, gue berusaha untuk bisa eksis dan gue bisa berjuang di posisi sekarang gitu. Jadi nggak segampang itu. Jadi gue nggak mau ngerusakin buat gue pribadi dengan hal-hal yang nggak itulah. Jadi pelampiasannya ya musik. Gue suka kayak bisa ke kafe ada musik, paling kita jamming, kayak gitu-gitu. Gue suka senangnya di situ aja. Iya. Ini buat contoh juga nih. Iya. Jangan dihabisin buat yang aneh-aneh lah ya, ibaratnya mendingan yang bermanfaat. Ya sekarang yang bener aja hidupnya susah. Apalagi kalau kita nggak bener kan. Betul. Itu dia tuh yang bisa diambil loh. Jadi yang bener aja kadang udah susah, apalagi yang nggak bener. Iya, itu. Aduh. Terus kalau misalkan Mas Ayung nih bikin itu usaha musik, kenapa sih nggak kepikiran? Ini pertanyaan random aja sih. Setelah dalam titik sekarang Mas Ayung udah dengan perusahaan Gigasnya sendiri, kenapa nggak berpikiran untuk usaha entertain juga? Ada kepikiran ke situ nggak sih? Ada sih. Musik itu ada kepikiran ke sana. Gue juga pengen untuk suatu saat, ya gue belum tahu kapan, tapi udah punya gambaran, udah punya ada ininya. Ada planning. Plan ke sana lah. Gigas Fest misalkan nanti. Nanti bisa seperti apa? Itu ada rencana ke sana. Cuma sekarang kan memang gue lagi fokusin kayak kerjasama dengan Gramedia. Gue buka store dulu. Lebarin sayap dulu gitu ya. Iya, buka store sebanyak mungkin. Jadi tahap karena gue pikir gue nggak bisa konsen. Ya mungkin karena secara pribadi mungkin orang punya
daya kerja atau mungkin daya pemikirannya jauh lebih hebat, mungkin mereka bisa buka dengan banyak cara, banyak cabang. Kalau aku tuh nggak bisa begitu, maksudnya aku fokus dengan ini, dengan ini sudah. Gue coba untuk ini, lakuin dulu. Jadi bertahap aja. Jadi ini gue kerjain. Ini kalau udah beres, baru gue kerja yang lain. Jadi semuanya jangan orang ngidul ya, ibaratnya gitu ya. Daripada gue buka banyak, tapi nggak ada yang fokus, itu pun juga kan. Betul. Karena buat gue pribadi kan, namanya usaha itu yang ditakuti para pengusaha adalah berhenti di tengah jalan. Nah, itu dia itu stuck ya. Iya. Mau ngapain lagi nih? Iya. Karena kalau lu udah keluarkan dana, lu udah keluarkan modal semua. Kemudian lu udah jalan, kemudian lu berhenti tengah aja, ya itu suatu kebangkrutan kan. Itu suatu kegagalan. Ya barangnya mau lu apain? Nah jadi kan jangan sampai lu udah keluarkan modal, tapi kemudian lu jalannya setengah-setengah. Nah itu yang kadang mental anak-anak muda sekarang itu yang kadang nggak dapet. Wah. Nah itu yang harus mungkin. Gen Z. Iya, karena kita di genrenya di tahun 90-an. Nah, iya. Kita tuh di pengalihan ya. Kita tuh ada di tengah-tengah loh. Iya, pengalihan. Dari segmen offline ke segmen online kan gitu. Kita digital masih bagus sih, masih dapat. Nah, ini yang gawat nih yang digital nih ya. Yang digital yang terlalu santai. Mungkin mereka berpikir hanya dengan handphone mereka bisa sukses. Mungkin ada yang begitu kan gitu. Tapi kan lu bisa lihat berapa persen kan gitu. Iya. Jadi nggak ada yang namanya kerja yang lu bicara dengan lu tiduran lu bisa kaya, nggak ada lah. Itu banyak, itu di YouTube banyak tuh. Rebahan dapat duit. Iya kan, gitu-gitu. Iya. Makanya yang jadi pertanyaan, rebahan dapat duit seberapa lama, seberapa konstan yang lu bisa? Gitu. Gua memulai ini dari tahun 2007. Dan gue bisa bertahan sampai sekarang gitu. Ibaratnya gini ya Mas Ayung ya, ibaratnya yang bikin Facebook nih ya, atau enggak yang bikin Google ataupun yang bikin Microsoft si Bill Gates, dia aja mungkin tidurnya kurang ya. Tidurnya kurang, mikirin gue ngapain lagi nih. Semakin besar orang itu ya bukan, kalau lu lihat mungkin mereka tenang, kita pikir wah asik ya jadi ini. Dulu waktu gue jadi karyawan, ibaratnya gitu kan. Oke. Gue jadi karyawan tuh ibaratnya, aduh gila ya, enaknya jadi bos. Tapi setelah lu jadi pengusaha, lu mikir enakannya jadi karyawan ya. Iya. Iya, karena apa? Kita kan leader di sini. Betul. Lu harus memikirkan segala sesuatu, banyak hal, walaupun lu ada orang-orang di apa namanya bidang-bidang lu yang sudah lu rekrutkan, misalkan bagian admin siapa, bagian marketing siapa, bagian medsos siapa gitu. Tapi lu juga harus ikut mikir di sini gitu. Kalau dulu waktu jadi karyawan enaknya jadi bos, wah kayak begini. Tapi ternyata enggak enak jadi bos. Lu harus mikirin banyak bebannya. Banyak. Nah, satu hal gini, kalau waktu dulu gua masih hidupnya masih ya sama, maksudnya gua masih waktu masih di bawah. Gua hanya mikirin perut gua dan keluarga gua. Untuk kasih makan. Tapi kalau sekarang kan gue udah nggak bisa mikirin perut gue dan keluarga gue. Karyawan gue di sana banyak loh. Mereka juga butuh makan loh. Di balik karyawan gue dia punya istri, punya anak. Mereka juga butuh makan di situ semua. Maka sampai sekarang di perusahaan gue dari tahun 2007 sampai 2003 ini, setiap pagi jam 8 masuk kerja, sebelum lu masuk kerja, semua karyawan gue kita akan bikin satu lingkaran dan kita doa bersama di sini. Itu dia. Sampai hari ini. Dan kalau nggak salah juga ketika pandemi nggak ada pengurangan. Nggak ada pengurangan. Ya, puji Tuhan. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Iya. Gitu. Nah, jadi gue selalu lakukan itu. Gue tetap berdoa sebelum lu kerja, lu berdoalah. Lu minta rezekinya, lu minta keselamatan kerja lu segala macam. Dan gue yakin dengan di mungkin agamanya Abi, Muslim, dengan doanya 40 orang katanya kan dijabah ya kan gitu. Nah jadi gue juga percaya dengan itu karena semua agama mengajarkan baik. Nih nilai plus nih guys. Gue inget banget gue main ke pabriknya Mas Ayung itu bulan puasa. Bulan puasa gue nyewa ya? Bulan puasa. Mas Ayung ini non Muslim. Dia menyediakan musola buat gue sholat. Oh iya. Ingat tuh gue tuh. Gue mau buka puasa disediain itu tuh. Waduh, tos lagi deh. Keren pokoknya deh. Aduh.
Iya, itu pasti intermezzo lah. Iya. Karena kan di apa kawan aku kan sebagai besar kan muslim. Iya. Jadi pasti gue akan siapkan itu ruang buat mereka sholat segala macam. Ya sampai sekarang. Sampai sekarang masih ada. Oke, kita balik ke musik, Mas. Mas Ayung sendiri mengidolakan, terinspirasi itu siapa musisi dalam negeri dan luar? Lu dong. Jangan dulu lagi. Iya, gue udah pas ketemu lu gue udah langsung udah ini basis terbaik deh, basis terbaik. Udah jangan lu deh. percaya guys, gila nih guys. Bener udah dia. Jadi gue nggak ada basis yang lain, gue nggak ada yang ini gila. Gua tahu. Cuma dia doang yang gue tahu. Udah. Luar negeri, ya udah luar negeri. Masa gue juga. Luar negeri. Apa kita sama mengidolakan Flea apa gimana? Apa ada musisi lain apa? Kan katanya tadi sempat awalnya jadi vokalis. Apa gimana tuh? Mengidolakan siapa, Mas? Sebentar, terinspirasinya. Perlu dibahas nggak singlenya? Ini apa? Iya dong. Jangan. Kalau di luar sih, misalkan di luar gitu ya lihat kayak DT. Dream Theater. Gue seneng dia punya musik progresif. Ya dia bukan yang tipe pemain slap ya, tapi dia klasik gitu. Oke banget DT, terus kayak si Wilisian ya kan, terus ya termasuk Flea. Seneng sih liatin cara mereka main gitu, senang aja. Nah kalau untuk lokal tetap lu deh, gua tetap Ardi. Ardi kan? Yang itu jadi dengerin guys. Tetap Ardi Siki lah gitu. Ya pokoknya Mas Ayung ini banyak mengidolakan musisi-musisi besar, tapi akhirnya dia bisa merangkul musisi-musisi terbesar tersebut. Itu yang gue salut dan keren. Iya. Apa Iya. ya dulu kayaknya gue lihat di TV mereka itu kan aduh gila keren banget ya, lihat Om Roy, Jekonia, lihat Om Heidi, terus God Bless ya kan, Riff, wah gila keren banget di zaman itu kan. Dan kita tuh ya masih culun-culun ya kan, ya masih ingusan gitu. Nah makanya bisa ketemu mereka sekarang tuh ya satu kehormatan buat gue pribadi. Gue bisa main sama mereka, bisa ngobrol sama mereka, bisa berbagi pengalaman dengan mereka gitu untuk musik ya. Tapi emang basicnya Mas Ayung di keluarga emang musik apa gimana, Mas? Orang tua apa gimana? Aku dari orang tua, dari papa itu memang senang gitar. Oke, dari gitar. situ. Kakak-kakakku semuanya pemain musik semua. Yang paling gede itu main sulingnya jago banget. Tapi masih di Bangka? Udah meninggal. Aduh. Gitu. Maaf. Nah, dia pemain suling jago banget. Terus yang di bawah-bawah, aku 12 saudara. Nah, jadi yang lain yang cowok-cowok itu ada yang main gitar, ada yang main bass gitu-gitu. Tapi yang maksudnya ngerantau ke Jakarta sini Mas Ayung doang apa ada 5 saudara yang tapi yang di Bangka juga ada. Masih ada 2. Oke. Ada 1 lagi di Solo. Wah. Nah, jadi semua pada musik. Nah, gua akhirnya kenal musik-musik lama era tahun-tahun dulu ya dari kakak semua yang pada main lagu-lagu ini, lagu genrenya Melayu lah, genrenya dangdut lah, musik rock lah, gitu-gitu semua bisa main di sana. Jadi aku lihat aduh enak banget ya. Akhirnya dengan mereka bermain itu terus jadi kerekam kan di aku pribadi. Namanya kita masih kecil ya, alam bawah sadar kan ngerekam tuh biasanya. Betul. Nah kan akhirnya lihat teman kakakku kayak main bass gitu-gitu. Akhirnya gue liatin kok dengan teknik mereka tidak autodidak begitu kan. Tapi ada pukul-pukulan mereka tuh yang gue nggak dapetin loh di beberapa musik-musik Jakarta yang main itu. Gue nggak pernah liatin dia main bass itu yang gininya enak loh. Ternyata di gini tuh enak loh. Pengalaman itu yang bikin mahal kan. Oh asik ya ternyata ya gitu. Nah tapi akhirnya karena semuanya dengan janji masing-masing, aku yang paling kecil, akhirnya aku nyerapin semua, makanya dangdut aku seneng. Sama nih kayak gue. Dangdut juga semuanya gue sikat, guys. Gila, apa aja dah. Yang penting jadi cuan ya Mas ya. Iya. Seru-seru. Iya. Nah, dari musisi, dari soal musik, ada tips nggak buat mungkin ada yang teman-teman musisi juga yang nonton video ini, buat teman-teman tuh gimana sih, ada yang tadi Mas Ayung bilang bikin keren-keren tuh tipsnya mungkin jangan cuma dari main musik aja, ada tips nggak tuh Mas? Iya. Ya kalau kan sebagai pengusaha nih Mas Ayung nih ada tips nggak? Kalau dari kacamata gue ya, maksudnya dari kacamata gue secara pribadi sih,
semua apapun itu namanya usaha, namanya bisnis, memang harus totalitas. Udah otomatis pasti totalitas. Nah tapi kan nggak untuk kemungkinan semua kan ada masanya. Apalagi kita ngomongin umur gitu maksudnya Mas ya. Betul. Nah kalau lu bicara perusahaan, kalau kita kan ini bicaranya skill. Kalau skill kan nggak mungkin kita bisa turunkan ke siapa. Ya habisnya di kita ya atau anak kita, tapi kan nggak sesukses kita dulu. Tapi kalau kita bicara bisnis kan otomatis kita bisa jalankan apa dengan ide-ide baru, dengan cara berbisnis yang sekarang ini model seperti apa, kita harus ikutin trennya. Ya sama juga dengan musik juga sama. Gitu. Nah tapi memang harus inilah sekarang tuh harus lebih kreatif. Kalau memang mau main di musik pun, jadi kita nggak cuma hanya bicara sebagai player aja. Kalau lu mau punya duit, ya memang lu harus punya link. Nah itu utama juga ya. Iya, lu harus punya link otomatis kan. Jadi selain lu player, lu bicara lu bisa memang top main bagus, tapi lu harus punya link untuk bisa, gue bisa main di sana, gue bisa main di sana kan gitu. Nah itu yang penting. Kadang musisi hanya bicara gue punya skill individu, udah keren nih. Egonya udah mulai naik nih. Sorry bukannya ini ya. Gue pun juga tapi emang gitu, emang apa digaris bawain Mas. Emang pada dasarnya seniman itu egonya tuh tinggi ya Mas ya. Pada dasarnya itu ya. Ya jadi mungkin satu hal ya, mungkin buat mereka adalah satu pencapaian. Untuk mencapai itu kan memang nggak gampang menurut mereka, ya kan. Gitu. Nah jadi mungkin ya itu yang akan terjadi. Tapi di era sekarang ini kan udah nggak bisa begitu. Kita udah nggak bisa bicara ego, karena ego itu akan ngebunuh kita secara pelan-pelan. Sama kayak aku pribadi. Aku nggak bisa misalkan aku harus bicaranya misalkan aku harus terus berusaha bicaranya cuma satu bidang itu aja. Nggak bisa, kita harus bisa ya kayak gini kan. Gue harus bisa merekrut para musisi, gue bisa ngobrol, gue bisa bikin sesuatu hal yang baru, yang bisa kita lakukan apa buat ke depan. Nah jadi sama, musisi pun juga sama. Gue pikir kalau seorang musisi, jadi kita bicara nggak cuma hanya keren dalam bermusik, tapi lu dalam segi bisnis pun dan link dalam bisnis pun juga lu harus banyak di situ. Apa nih yang bisa gue lakuin, apa yang bisa gue ini. Nah akhirnya orang-orang yang seperti itu yang akhirnya bisa berjalan. Ya, yang bisa bertahan ya. Yang bisa bertahan, betul. Intinya kalaupun udah ibaratnya kita jadi musisi udah cukup mau mulai usaha total dan nggak mungkin instan ya Mas ya. Betul. Ada prosesnya ya. Ada proses semuanya, betul. Terakhir nih Mas, Mas Ayung ini nih, kita ngomongin Gigas nih udah pernah dari Dewa, dari yang rock legend juga, God Bless, Netral, Riff, Edane, Ungu, Slang sudah. Slang itu 2015. Oke. Nah. Slang, Dead Squad. Ada yang mimpi nggak atau belum kesampaian? Aduh, si ini belum nih. Atau mungkin paling simpelnya gini Mas, kebetulan saya pemain bassnya Iwan Fals. Si Om Iwan ada bukan mimpi sih, pengen nih sama kali fans Oi itu pengen bikin merchandise kayak gini. Iya, betul. Ada chance kesana nggak sih? Di Instagram kita Gigas Official aja itu udah banyak juga yang DM ke kita banyak yang nanya pribadi. Oke. Om nggak bikin helmnya Oi, itu banyak banget yang tanya. Ya yang kita bilang next ya. Nanti itu ya kita cuma hanya bisa bilang gitu kan. Jadi sebenarnya sih ada keren banget. Iya. Itu keren banget. Mudah-mudahan ya. Apalagi ada basisnya. Besok coba dong ngobrol sama Om Iwan, kita bikin helm Oi. Nanti video ini gua kasihin ya, kita dengerin, dibikinin. Iya dong, ya Oi kan banyak. Dan fansnya tuh banyak banget yang udah DM ke kita. Ternyata udah banyak. Nggak bikin helm Om Iwan, nggak bikin helm Oi gitu. Banyak sih sebenarnya. Ntar bikin helm Ardi dulu deh. Segitu. Oke, Mas Ayung, terima kasih waktunya. Thank you. Gua tuh diundang sama Wahyu, gua sama Wahyu diundang di belakang kamera nih ada Wahyu main ke rooftopnya nih. Wahyu ini manajernya 360. Oh, 360.
Enggak, dia 360 itu dia ini. Set job. Set job dah. Oh, iya. Ada kecoa bukan. Oke, terima kasih Mas Ayung. Mudah-mudahan banyak yang nonton teman-teman tuh bisa ngambil yang baik-baiknya. Kalau yang jeleknya jangan diambil ya. Iya, dari mulai tips-tips. Sebenarnya yang jelek itu yang harusnya diambil jadi pelajaran. Wah, buat pengalaman ya. Kadang nggak semua orang tuh yang bagus-bagus itu malah bikin mereka jadi maju. Oh gitu. Bener nggak? Bisa contohnya. Dengan adanya tekanan, dengan adanya hinaan, makian, cacian, orang baru bisa maju. Tapi kalau lu puji-puji terus, itu yang jatuhkan ya. Itu kemudian temen lu bilang, wah keren lu ya. Padahal susah dibilang keren. Apanya yang keren kan gitu. Iya. Memang harus kadang. Berarti sebenarnya manusia butuhnya tuh dihina biar kepacu. Iya. Wah, ini pengalaman pribadi nih kayaknya. Dulu ya karena gue pribadi pun sama. Pas ngerintis gua harus begitu karena kan gue bisa bikin gigas bukan berarti gue orang tua gue kaya, enggak. Gue dari minus, bukan dari nol, dari minus malahan. Tapi karena tekanan-tekanan hidup itu yang bikin gue jadi kuat, termotivasi. Iya, gitu. Jadi jangan lemah dong. Jadi cowok jangan lemah. Jangan lemah. Itu baru cowok. Gitu. Halo. Kalau mau kaya harus ngotot. Nah, bener kerjanya. Kerjanya. Iya. Sip tuh guys. Ya, sampai ketemu di video selanjutnya. Gue nggak tahu datengin siapa lagi nanti. Yang pasti yang terserah gue aja mau datengin siapa. Yes. Oke, thank you Mas Ayung ya. Thank you ya. Yuk. Sehat selalu. Bye.